Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hirlambang bersama Mirza Mukhtar ingin mempresentasikan hasil paper yang telah kita cari. Pertama, di sini ada judul paper yang berjudul Algorithm for the Classification of COVID-19 Cases dengan tahun paper 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitian hingga 20% pasien dengan penyakit COVID 19 memiliki gejala kulit seperti eritematosa, ruam dengan peteki, ruam vesikular, iskemia akral, livedo reticularis, dan urtikaria luas. Metode penelitian adanya penelitian ilmiah yang akurat tergantung pada fisik pemeriksaan yang tidak dapat dinilai hanya dengan teledermatologi. Bahasan ketika pasien dengan eksatema umum dan penyakit COVID-19 diperiksa, langkah pertama adalah untuk mencari keberadaan vesikal atau erosi sekunder dengan kusta. Jika ini tidak ada, blanching komponen dapat dengan mudah dinilai dengan menekan kuat area yang terkena selama beberapa detik. Non-blanching ruam umum yang terdiri dari makula merah kecil menunjukkan ruam dengan petechiae. Untuk memutihkan ruam, langkah selanjutnya dalam algoritma kami adalah menggaruk kulit. Kesimpulan, pendeteksian mula gejala COVID dengan 20% pasien COVID yang memiliki gejala awal yang berhubungan dengan penyakit kulit sehingga dibentuklah penelitian ilmiah yang dapat dengan mudah dilakukan oleh pasien, dokter umum, dan intensif profesional unit perawat hingga akhirnya sampai akurat dengan dermatologi. Kedua, dengan judul paper Integrated Radiologic Algorithm for COVID-19 Pandemic dengan tahun paper 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitian, tingginya virus COVID-19 dari Cina hingga Italia mendorong para ilmuwan untuk menggunakan pencitraan dan untuk menyaksikan pendekatan praktis dalam kontingensi unik ini di mana probabilitas pretest dari satu etiologi spesifik secara substansial lebih tinggi daripada hipotesis dan hasil tes swab lainnya. Metode penelitian menggunakan radiografi dan CT, terutama menggunakan radiografi dan menawarkan CT tambahan dalam kasus yang lebih parah atau kasus di mana radiografi sulit untuk diinterpretasikan. Pembahasan adanya radiografi dan CT yang dapat mengindikasikan perbedaan lungs penderita COVID 2019 dan yang tidak memudahkan para tenaga kesehatan. Penggunaan CT untuk secara aman melakukan triase beban besar rujukan pernapasan akut selama periode pandemi tertentu yang sekarang disebut COVID-19. Algoritma ini didasarkan pada pengalaman praktis dalam kontingensi ini dan sama sekali tidak menemukan aplikasi dari skenario dramatis. Klarifikasi temuan CT definisi oleh 3 kategori utama: negatif untuk COVID-19, tidak pasti untuk COVID-19, pola khas COVID-19. Kesimpulan, para peneliti yang mengindikasikan penderita COVID-19 dengan CT scan dan radiografi memudahkan para tenaga kerja dapat mengindikasikan lebih tepat sehingga pasien dapat langsung diberikan swab untuk hasil yang lebih akurat. Selanjutnya, dengan judul paper pendeteksian lokasi kejadian COVID-19 menggunakan sosial media dengan kombinasi algoritma stemming dengan tahun paper 2021 dengan link sebagai berikut. Metode penelitian berdasarkan masalah penelitian berdasarkan dari data wabah coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini dari kuartal pertama tahun 2020 di Indonesia telah banyak yang mungkin terjangkit dengan penyakit ini, dan dari kasus-kasus terakhir ini juga kita tidak mendapatkan informasi secara lengkap di mana lokasi yang terjangkit. Dari website pemerintah juga harus buka dulu tiap-tiap halaman website dan tidak secara langsung lokasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu dalam mencari lokasi dengan cara mendapatkan informasi terkini dari postingan sosial media, salah satunya yaitu Twitter. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle dengan model prototype. Pembahasan data berdasarkan dari Twitter akan dikombinasikan dengan algoritma stemming bahasa Indonesia. Penelitian ini menghasilkan presentasi akurat yang didapat dalam menggabungkan algoritma stemming tersebut bisa mencapai lebih dari 95%. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dari pengolahan data COVID-19 didapat lokasi kejadian yang tidak menggunakan algoritma stemming terdapat besaran akurasi 90,57%. Kemudian untuk data yang diproses menggunakan algoritma stemming bahasa Indonesia yang dikombinasikan dari 3 algoritma yaitu Nasif Adriani, Idris, dan Arifin Setiono yaitu dengan besaran mencapai 96,42%. Selanjutnya analisis sentimen pembelajaran daring pada Twitter di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes tahun paper 2021 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitian pembelajaran daring yang awalnya sebagai strategi menjadi kontroversi karena singkatnya proses adaptasi perubahan mendadak dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring pada skala besar menyebabkan berbagai respon di masyarakat. Metode penelitian dilakukan dengan penambangan teks berbasis dokumen pada Twitter yang dianalisis menggunakan algoritma Naive Bayes. Pembahasan temuan menunjukkan bahwa pembelajaran daring memiliki 30% sentimen positif, 69% sentimen negatif, dan 1% netral pada periode tersebut. Tingginya sentimen negatif dihasilkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pembelajaran daring. Beberapa tweet menunjukkan kekecewaan dengan kata stres dan malas merupakan kata yang memiliki frekuensi tinggi dalam percakapan. Kesimpulan penelitian ini menerapkan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi sentimen. Analisis sentimen dalam studi ini menggunakan data Twitter dengan kata kunci pembelajaran daring, kuliah, belajar online, daring, dan tagar belajar dari rumah yang difilter dengan kata kunci online dan rumah pada tweet-tweet dalam bahasa Indonesia pada minggu pertama November 2020. Selanjutnya, analisis sentimen aplikasi pembelajaran online di Play Store pada masa pandemi COVID-19 menggunakan algoritma support vector machine tahun paper 2020 dengan link sebagai berikut. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia kali ini menyebabkan pembelajaran secara tatap muka diberhentikan sementara, yang secara tidak langsung mendorong sebuah aplikasi e-learning yang ada pada Play Store memiliki tingkat penggunaan dan jumlah unduhan yang tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan algoritma SVM support vector machine. Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa algoritma ini memiliki tingkat keakuratan yang dinilai cukup tinggi untuk menentukan aplikasi e-learning mana yang terbaik. Pembahasan selama ini sebuah predikat untuk aplikasi terbaik berikan kepada aplikasi dengan jumlah unduhan dan pemberian bintang paling tinggi di Play Store. Sementara penulis menganggap bahwa komentar dari ulasan pengguna perlu diperhitungkan karena banyak sekali aplikasi learning yang memiliki jumlah unduhan dan penilaian bintang yang hampir sama, sehingga membuat predikat terbaik bagi aplikasi tersebut menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komentar ulasan penggunaan aplikasi learning sebagai variabel tambahan untuk menentukan aplikasi learning mana yang terbaik yang ada di Play Store. Kesimpulan setelah melakukan pengumpulan data yang berjumlah sekitar 1.500 ulasan yang dapat dari masing-masing aplikasi, yakni sebanyak 300 ulasan hasil dari proses analisis. Data menunjukkan bahwa tingkat keakuratan untuk aplikasi terbaik pertama yaitu Ruang Guru sebesar 83,33%, kedua Zenius sebesar 82,67%, ketiga Kelas Pintar sebesar 82,00%, keempat Edmodo sebesar 74,67%, dan kelima Google Classroom sebesar 64,33%.
Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rian. Judul papernya Implementasi Algoritma Noise Base untuk Memprediksi Tingkat Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Paper ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan link sebagai berikut. Permasalahannya, kelompok virus COVID-19 yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, virus corona umumnya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 lebih mematikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis masalah dan studi kepustakaan, pengumpulan data, dan implementasi. Penerapan metode noise base diharapkan mampu memprediksi laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pembahasannya antisipasi dan pengurangan jumlah penderita COVID di Indonesia telah dilakukan di semua wilayah, di antaranya dengan memberikan kebijakan untuk membatasi kegiatan di luar rumah, kegiatan sekolah diberhentikan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan ibadah diberhentikan. Ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang sudah dianalisa secara maksimal tentunya. Kesimpulannya, hasil klasifikasi metode noise base menunjukkan 16 data dari 33 data yang diuji kasus COVID-19 per provinsi dengan akurasi 48%, di mana dari 33 data yang diuji, kasus COVID-19 per provinsi yang diuji terdapat 16 data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya, paper analisa sentimen terhadap belajar online pada masa COVID-19 menggunakan algoritma support vector machine berbasis particle swarm optimization. Linknya sebagai berikut. Masalahnya, pemantauan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pelayanan langsung oleh pemerintah Indonesia khususnya. Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti kasus tersebut. Metode penelitiannya berdasarkan komentar positif dan negatif, menggunakan teknik klasifikasi yaitu menggunakan mesin vektor dukungan berbasis particle swarm optimization. Hasil pengujian dengan nilai akurasi dan nilai AUC dengan nilai akurasi SVM tambah PSO sama dengan 71% dan nilai AUC 0,762. Pembahasannya berdasarkan komentar dari masyarakat umum yang tersakiti, mudah saja. Berdasarkan pesanan yang keluar yang sangat banyak sehingga dapat dilihat sejauh mana analisis sentimen masyarakat berdasarkan komentar positif dan negatif menggunakan teknik klasifikasi, yaitu menggunakan mesin vektor dukungan berbasis particle swarm optimization. Kesimpulannya, bahwa penggunaan particle swarm optimization atau PSO pada model algoritma support vector machine dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dan analisis AUC terhadap sentimen masyarakat terkait pembelajaran online selama masa COVID periode 19 dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap masalah analisis sentimen pada komentar publik di Twitter selama periode COVID-19. Selanjutnya, paper pemanfaatan machine learning dengan algoritma support vector machine, polynomial regression, dan Bainbridge regression untuk memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia. Paper ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan link berikut. Masalahnya, pandemi virus corona tahun 2019 yang disebut dengan COVID-19 telah membawa kegelisahan pada dunia, termasuk negara Indonesia. COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan angka kasus penyebaran terus melonjak tinggi dalam ukuran 7 bulan terakhir sampai di bulan Oktober 2020.
Metode penelitiannya, beberapa algoritma mesin pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini, yakni support vector machine dan polynomial regression. Ketiga algoritma ini memiliki rumusan dalam mempelajari set data dengan parameter yang berbeda-beda. Penggunaan algoritma pembelajaran tersebut telah banyak digunakan pada sejumlah penelitian dalam memprediksi, termasuk banyak kasus COVID-19 di berbagai wilayah di dunia. Pembahasannya, data yang digunakan mulai dari tanggal 1 September sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk memprediksi banyak kasus selama 60 hari ke depan. Beberapa algoritma mesin pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yakni support vector machine dan polynomial regression. Ketiga algoritma ini memiliki rumusan dalam mempelajari set data dengan parameter yang berbeda-beda. Penggunaan algoritma pembelajaran tersebut telah banyak digunakan pada sejumlah penelitian yang dalam memprediksi termasuk banyak kasus COVID-19 di berbagai wilayah di dunia. Kesimpulannya, berdasarkan data yang tersedia di laman website Kementerian Kesehatan Indonesia pada setiap provinsi di Indonesia, algoritma mesin pembelajaran dapat mempelajari pola memprediksi perkembangan banyaknya kasus yang dapat menjadi himbauan bagi warga agar semakin bersikap hati-hati. Data yang digunakan mulai dari tanggal 1 September sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk memprediksi banyak kasus selama 60 hari ke depan. Beberapa algoritma mesin pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yakni support vector machine dan polynomial regression. Selanjutnya, paper COVID-19 Optimizer Algorithm, Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process. Paper ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitiannya, munculnya COVID-19 menyebabkan beban berlebihan pada sektor kesehatan masyarakat dan tingkat kematian yang tinggi. Kunci utama dalam menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Metode penelitiannya, teknik CVA berkinerja terbaik dengan meningkatkan hingga 15%, 37%, 53%, dan 59% dibandingkan dengan Volcano Eruption Algorithm atau VAA, Gray Wolf Optimizer, Particle Swarm Optimization, dan algoritma genetika. Pembahasannya, hasil simulasi menunjukkan salah satu skenario pengendalian mengungguli yang lain. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa skema optimization menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik. Kesimpulannya, proses penyebaran virus corona sebagai masalah optimisasi untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, paper Therapeutic Algorithm for Use of Melatonin in Patients with COVID-19. Paper ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitiannya, virus corona telah menginfeksi ratusan ribu dan membunuh puluhan ribu orang di seluruh dunia. Kondisi yang sangat menular ini terus melanda populasi dunia dan belum mencapai tingkat infeksi puncak di beberapa negara. Metode penelitiannya, melatonin dipertimbangkan untuk menggunakan profilaksis atau pengobatan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat lain. Berbagai tindakan melatonin sebagai antiinflamasi. Pembahasannya, identifikasi molekul yang saat ini tersedia dan aman yang dapat digunakan untuk memperlambat atau mengobati penyakit COVID-19. Kesimpulan, tingginya angka kematian disebabkan oleh respon ilmu bawaan yang tidak terkontrol dan inflamasi destruktif. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.